1B Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dan akhir semester dasar biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Fusari. Baiklah, di sini saya akan mengangkat tema morfologi tumbuhan bayam. Bayam biasanya hidup di tanah yang dingin dan tanah itu yang berwarna hitam. Bayam ini mempunyai berbagai bentuk macam, ada warna merah, ada warna hijau. Bayam ini biasanya dikonsumsi banyak di pasar, di swalayan dan di toko sayur-sayuran. Bayam ini merupakan salah satu jenis tanaman di Indonesia, banyak ditemukan di desa yang sangat dingin. Dan bayam juga menjadi sayur-sayuran di Indonesia dengan banyak mengandung protein-proteinnya, dan juga seringkali dijadikan sebagai kuluban. Bayam ini mempunyai akar. Akar bayam berbentuk akar tunggang. Bentuk tanaman bayam adalah pendul. Tinggi tanaman bayam mencapai 1,5 sampai 2 meter. Berumur semusim atau lebih. Sistem perakaran bayam menyebar dangkal pada kedalaman antara 20 sampai 40 cm. Bayam ini juga mempunyai batang. Tumbuhan batang bayam mempunyai tubuh yang tegak, tebal, dan berdaging, dan banyak mengandung air dan di atas permukaan tanah. Bayam tahunan mempunyai batang yang keras, berkayu dan bercabang banyak. Bayam kadang-kadang berkayu dan bercabang banyak. Bayam juga mempunyai daun. Daun bayam berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing dan urat-uratnya daun yang jelas. Warna daun bervariasi mulai dari hijau muda, hijau tua, dan ada keputihan sampai berwarna merah. Daun bayam liar umumnya kasak. Bayam juga mempunyai bunga, karena ini tidak berbunga karena saya beli di pasar. Bunga bayam berukuran kecil dan berujung banyak, terdiri dari daun bunga 4-5 buah. Benang sari tumbuhan bayam 1-5 dan bakal buahnya 2-3 buah. Bunga keluar dari ujung-ujung tanaman atau ketiak daun yang tersusun seperti bunga keluar dari ujung-ujung tanaman atau ketiak daun yang tersusun seperti malai yang tumbuh tegak. Tanaman tumbuhan bayam dapat berbunga sepanjang musim. Perkawinannya bersifat uniseksual, yaitu dapat menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang. Penyerbukan langsung dengan bantuan air dan angin dan serangga. Bayam juga memiliki biji. Bijinya berukuran sangat kecil dan halus, berbentuk bulat dan berwarna coklat tua sampai menyikap sampai hitam kelam. Namun ada beberapa jenis bayam yang mempunyai warna biji putih sampai merah, misalnya bayam maksi dan bijinya merah. Secara umum, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun. Tanaman bayam ini juga tumbuh di daratan tinggi maupun di daratan rendah. Tanaman bayam tidak menuntut persyaratan tumbuh yang sulit, asalkan kondisi tanahnya subur dan penyiramannya teratur dan saluran drainasenya lancar. Bayam juga sangat toleran terhadap keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun serta tidak memiliki jenis tanah tertentu. Akan tetapi untuk pertumbuhan yang baik memerlukan tanah yang subur dan bertekstur gembur serta banyak mengandung bahan organik. Derajat kesamaan tanah atau pH-nya yang baik untuk tumbuhan adalah antara 6-7 apabila tanaman berada di bawah pH 6, bayam akan meranah. Sedangkan di atas pH 7, tanaman bayam akan menjadi klorosis atau warnanya putih kuning-kuningan, terutama pada daunnya yang masih muda.
Bayam mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan tumbuhan, sehingga dapat ditanam di daratan rendah sampai daratan tinggi. Hasil panennya yang optimal ditentukan oleh pemilihan lokasi penanaman. Lokasi penanaman harus memperhatikan persyaratan tumbuhan bayam, yaitu keadaan lahan harus terbuka dan mendapatkan sinar matahari serta memiliki tanah yang subur, gambur, dan memiliki bayam sangat toleran terhadap besarnya perubahan-perubahan iklim. Faktor-faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman antara lain ketinggiannya, tempat, sinar matahari, dan suhu dan kelembapan. Kondisi iklim yang digunakan untuk pertumbuhan bayam adalah curah hujan yang mencapai dari 1.500. Cahaya matahari penuh, suhu udara berkisar 17 sampai 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 50 sampai 60%. Ternyata bayam juga mempunyai manfaatnya, bukan juga punya morfologinya. Manfaat sayur bayam ternyata juga melindungi kita dari kesehatan. Yang pertama, mencegah stres oksidatif kita, dan yang kedua, membantu mencegah kanker. Yang ketiga, membantu kita mengatasi diabetes. Yang keempat, menurunkan tekanan darah. Yang kelima, baik untuk ibu hamil. Yang keenam, menurunkan berat badan. Yang ketujuh, juga meningkatkan kesehatan mata dan juga membantu meredakan risiko serangan asma. Itulah manfaat dari sayur bayam. Ternyata sayur bayam bukan cuma punya manfaat, tetapi cuma punya risiko juga, teman-teman. Dan cuma ada risiko untuk tubuh manusia yang tidak boleh mengkonsumsi sayur bayam. Yang pertama, manusia yang terkena alergi. Yang kedua, anemia. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Yang keempat, batu ginjal. Yang lagi-lagi purin yang ada di dalam bayam. Ternyata teman-teman, kalau kita punya penyakit batu ginjal, lagi-lagi purin yang ada di bayam itu juga buruk bagi orang yang menderita batu ginjal. Penyakit yang terakhir yaitu asam urat. Bayam memiliki kandungan purin yang tinggi. Penyakit yang kelima untuk yang tidak boleh memakan sayur bayam yaitu asam urat. Bayam memiliki kandungan purin yang tinggi akan meningkatkan jumlah asam urat. Ternyata juga ada bahaya juga memakan sayur bayam, teman-teman. Bahaya makan sayur bayam terjadi karena adanya proses oksidasi yang terjadi antara udara dan bayam. Memang sayur bayam merupakan sumber zat besi yang tingginya tumbuh untuk tubuh. Namun ketika terlalu banyak bereaksi dengan udara, zat besinya akan berubah menjadi senyawa ferro. Sayur bayam meningkatkan kekebalan tubuh, yang meningkatkan akan membuat tubuh menjadi sehat dan terhindar dari penyakit apapun. Sayur bayam tinggi akan kandungan vitamin C, vitamin A, folat dan juga magnesium. Kandungan itulah akan membuat sistem kekebalan tubuh akan meningkat. Manfaat dan khasiat bayam merah. Tubuh untuk kesehatan. Meningkatkan kadar hemoglobin. Hemoglobin adalah protein kaya zat besi dan memberikan warna merah pada darah, mengendalikan kolesterol dan gula darah, dan kaya antioksidan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta sumber protein nabati. Manfaat bayam untuk anak balita yang perlu ibu-ibu ketahui: kaya akan mineral penting, suplai vitamin yang meningkat kekebalan tubuh anak. Bayam mengandung antioksidan tinggi, dan bayam bekerja sebagai pencernaan alami, dan bayam membuat balita tetap berenergi, dan bayam memperkuat tulang anak, dan juga bayam memperkuat penglihatan anak. Manfaat bayam bagi wanita: satu, meningkatkan sistem imun. Yang kedua, mengurangi inflamasi. Yang ketiga, menurunkan risiko kanker. Yang keempat, menguatkan otot. Yang kelima, mencegah kekurangan darah atau anemia. Yang keenam, menjaga kesehatan ibu hamil.
Karena bayam luntur zat pengikat warna bayam merah berwarna abu-abu. Sifatnya sangat lemah, jadi ketika bayam dicuci atau bahkan dimasak sangat wajar jika luntur. Untuk Anda ketahui, zat antosianin merupakan pewarna kandungan penting dan tersebar dalam tubuh. Bayam tidak boleh didiamkan lebih dari 5 jam. Menurut ahli gizi, para menyarankan hindari mengkonsumsi bayam yang sudah didiamkan lebih dari 5 jam. Hal ini dikarenakan bayam akhirnya bisa mengandung nitrat NO3 yang jika terodisasi dengan udara akan menjadi nitrit NO2 yang bersifat tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun. Ternyata teman-teman, bayam boleh disimpan di dalam kulkas dengan bungkus dengan selembar kertas dan masukkan ke dalam kulkas kantong plastik, kemudian simpan di dalam kulkas. Bayam yang disimpan di metode ini mampu bertahan selama sekitar 7 hari dengan kondisi yang masih segar. Ini dia
bukan hanya kesehatan tubuh, tapi sayuran bayam juga bagus untuk kesehatan kulit. Kandungan antioksidannya mampu melindungi kulit dengan baik sehingga kulit menjadi sehat. Tidak heran jika sayur bayam sangat dianjurkan untuk dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari yang sehat. Karena bayam juga memiliki kandungan asam oksidasa. Bahayanya kebanyakan makan bayam bagi kesehatan menimbulkan batu ginjal, akan menimbulkan tulang keropos, dan juga reaksi alergi dan juga diare, dan akan menimbulkan asam urat atau gout dan keracunan makanan, dan mengganggu pengobatan antioksidan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.